Bab 520. Semua pembunuh ini memandang Harvey dengan sinis, dan tidak menganggap serius Harvey. Di mata mereka, ancaman terbesar adalah Diana. Sekarang Diana terkendali, mereka tidak perlu khawatir. Oke, jangan bicara omong kosong dengannya, bunuh saja ketiga orang ini dan pergi. Keynes melambaikan tangannya, sedikit tidak sabar. Oke. Para pembunuh ini tidak berbicara lagi, mereka mengangkat mikrocong di tangan mereka dan membuka asuransi. Namun, tepat ketika para pembunuh ini akan menarik pelatuknya, suara mendesing. Sosok Harvey melintas, seperti pita yang berkedip. Turun. Diana langsung menekan kepala Venus dan berjongkok. Desir. Cahaya pedang emas melonjak keluar, menggambar busur emas yang mempesona dan indah di udara. Detik berikutnya. Tanda hubung. 14 pria kuat merasakan sakit di pergelangan tangan mereka, darah berceceran, menjerit lagi, dan mikrofon di tangan mereka juga jatuh ke tanah. 7 orang lainnya mundur dalam sepersekian detik, dan kemudian mereka nyaris tidak tertebas oleh belati emas Harvey. Bunuh mereka! Bunuh mereka! Morik meraung keras. Dia tidak pernah menyangka Harvey yang lemah begitu menakutkan. Namun, ketika pembunuh lain bereaksi dan akan menembak, sudah terlambat. Seperti seekor citah, Diana melangkah keluar, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, memadatkan ledakan energi sejati di hari-hari awal Yuan Realem, dan menghancurkan. Bang bang bang. Meskipun Diana hanya seorang wanita, ledakannya cukup ganas. Beberapa pukulan dilemparkan, dan bayangan muncul di udara, dan suara ledakan sonik terus meledak. Selanjutnya, ditemani oleh serangkaian suara pemukulan yang tumpul dan suara retakan tulang, 6 pembunuh Morik terbang keluar pada saat yang sama, dan kabut darah keluar dari mulut mereka. Sama seperti Diana membunuh 6 pembunuh, Harvey bergegas keluar pada saat yang sama, dengan belati emas di tangannya melintasi langit. Batuk. Cahaya keemasan. Menyala, dan suara teriakan pedang terdengar. Dalam sekejap. Plop plop plop. 14 orang kuat ini jatuh langsung ke tanah, dengan garis darah di tenggorokan mereka, dan mereka mati. Sampai saat kematian, ke-14 pria kuat ini gagal bereaksi. Terlalu cepat. Ini sangat cepat. Ini bukan kecepatan yang seharusnya dimiliki manusia. Mereka adalah sekelompok pembunuh dengan keterampilan organisasi paling elit. Baik itu kecepatan, kekuatan, atau refleks, mereka telah melampaui orang biasa. Tapi sekarang, bahkan pria dari Senzu ini tidak bisa mengelak, dan dia bahkan tidak bisa menolak. 14 pembunuh tiba-tiba melebarkan mata, mata mereka dipenuhi keengganan, dan mereka segera mati. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 21 pembunuh telah dipecahkan. Pada saat ini, Venus, yang berjongkok di tanah, tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Diana dan Harvey bukan orang biasa, mereka sangat kuat, tetapi dia tidak berharap keduanya bekerja sama dengan baik. Sama sekali tidak ada waktu reaksi untuk musuh. Sulit membayangkan pelatihan macam apa yang mereka terima di dunia itu. Venus, bahayanya terangkat, bangun. Harvey tersenyum dan mengambil kembali belati emas, dan berjalan menuju Venus. Venus menghela nafas lega, aku tahu bahwa kamu sudah membuat rencana untuk melawan musuh, apakah aku masih perlu gugup? Venus, ini semua sepele, bahaya yang aku dan saudaraku temui sebelumnya sebanding. Itu jauh lebih berbahaya. Orang-orang ini mengira mereka dapat mengancam kita dengan beberapa senjata rusak. Lucu. Diana tersenyum dan berjalan menuju salah satu pria kuat itu. Aku ingin melihat dari organisasi pembunuh mana orang-orang ini berasal. Jika aku tahu, aku harus memberi mereka pot. Dia ingin melihat apakah orang-orang kuat ini memiliki tato dan tanda pada mereka. Untuk menemukan mereka petunjuk. Jika orang-orang ini berani membunuh diri mereka sendiri, maka mereka harus membuat mereka membayar harga yang mahal. Namun, tepat ketika Diana berjongkok dan mengulurkan tangan untuk memeriksa tubuh pria yang kuat. Saya melihat Morik, yang jatuh di titik terjauh, masih bernapas lega. Dia tidak mati. Dia perlahan mengambil remote control mini dan hendak menekan tombol. Hati-hati. Ketika Guang melihat adegan ini, dia berteriak, mencoba menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Jadi, pada saat kritis ini, Harvey mengambil Venus dengan satu tangan, meraih pergelangan tangan Diana dengan tangan lainnya, dan melemparkannya jauh-jauh. Segera, Harvey memegang Venus dan berlari ke kejauhan. Namun, ketika Diana diusir, waktu hampir habis. Ledakan. Bom. Waktu di salah satu mobil telah diledakkan, dan bahkan tangki bahan bakar dari 5 mobil lainnya telah diledakkan. Api membumbung, dan asap mengepul. Gelombang panas yang kuat mengirim Harvey terbang keluar. Semua jenis logam dan batu meledak dan ditembakkan kemana-mana, mengenai Harvey. Ya. Harvey mengerang, dan melemparkan Venus ke tanah, menggunakan tubuhnya untuk memblokir logam dan batu yang terbang, serta api yang menyerang. Keduanya bahkan diselimuti asap hitam. Pada saat ini, Diana, yang sudah mendarat dengan mantap, mengerti apa yang sedang terjadi. Tanpa diduga, pengemudi kulit hitam itu ditinju begitu keras sehingga dia masih tidak mati, dan bahkan meledakkan bomnya. Saudaraku. Venus. Diana berteriak kaget, melihat api yang menyala dan asap hitam di kejauhan, tetapi tidak melihat Harvey dan Venus. Mungkinkah mereka tidak melarikan diri? Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Mereka tidak akan mati, mereka tidak bisa mati. Saudara York sangat kuat, bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Diana menelan ludah dan bergegas maju. Pada saat ini, saya melihat dua sosok, satu demi satu, keluar dari asap tebal. Itu adalah Harvey dan Venus. Saudaraku. Venus. Apakah kamu baik-baik saja? Hebat. Diana sangat gembira, dia berlari dengan cepat, dan melemparkan dirinya ke pelukan Harvey. Kakak, kamu membuatku takut setengah mati, aku pikir sesuatu terjadi padamu. Itu terlalu berbahaya sekarang, kamu tidak boleh peduli padaku, kamu harus melarikan diri sendiri. Mata Diana merah dan air mata mengalir.
Harvey menyeringai, gadis bodoh, kamu adalah saudara perempuanku, bagaimana aku bisa mengabaikanmu? Jangan khawatir, aku baik-baik saja, jangan khawatir tentang itu. Mendengar ini, Diana tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan air matanya mengalir. Meskipun sudah lama sejak saya tidak melihatnya, saudara York masih belum berubah. Tidak peduli jam berapa, hal pertama yang akan dia lakukan pikirkan adalah untuk melindungi saudara laki-laki dan perempuannya mereka. Dia adalah kakak tertua terbaik. Venus yang berdiri di belakang juga memiliki beberapa ketakutan yang tersisa, dan belum pulih untuk waktu yang lama. Baru saja, dia berpikir bahwa dia akan dibom sampai mati, dan dia tidak akan bertahan sama sekali. Tapi siapa tahu, dalam hidup dan mati pada saat ini, pria di depannya benar-benar mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Terutama ketika dia melihat punggung pria itu, dia gemetaran. Semua pakaian di punggung pria itu terbakar, dan punggungnya merah karena api. Ada beberapa noda darah yang bersilangan. Venus merasakan arus hangat di hatinya dan sangat tersentuh. Bab 521. Jika dia menyukai pria ini sebelumnya, itu hanya karena dia mampu, berbakat, dan menarik. Tapi sekarang, dia bahkan lebih terpesona oleh pria ini. Pria ini bertanggung jawab, dan dia dapat mengorbankan hidupnya untuk melindungi dirinya sendiri pada saat yang kritis, tetapi dia berkali-kali lebih kuat daripada mereka yang mengejarnya di masa lalu. Orang-orang itu hanya berbicara dengan baik, membuat segala macam janji, dan membuat segala macam satu sama lain, tetapi mereka tidak sebaik 10.000 kelembutan yang diberikan pria ini kepadanya. Untuk sesaat, Venus memandang Harvey dengan obsesi. Mungkin, pria ini adalah orang yang benar-benar dia cari. Venus, kamu baik-baik saja. Harvey berbalik dan bertanya. Aku hanya menggaruk kulitnya sedikit, dan itu bukan masalah besar. Venus menggelengkan kepalanya, ini kamu, cedera punggungnya agak serius, kamu harus mendapatkan perawatan dengan cepat. Harvey tersenyum dan melambaikan tangannya. Cedera saya tidak apa-apa, Anda akan baik-baik saja. Venus berkata dengan keras kepala, tidak, Anda harus mendengarkan saya tentang masalah ini, dan saya akan membantu Anda menangani luka itu nanti. Saudaraku, kamu berjanji untuk membiarkan dia bisa membantumu mengatasi lukanya, jika tidak, dia akan sangat tertekan. Gurau Diana. Berdebar. Harvey mengulurkan tangan dan mengetuk kepala Diana, Diana, jangan ceroboh di masa depan. Jika Anda tidak mengkonfirmasi kematian musuh, Anda tidak boleh menganggapnya enteng. Jika saya tidak menemukannya di waktu, kita semua akan menderita hari ini. Bahkan jika kita bisa selamat dari ledakan, bagaimana dengan Venus? Diana menjulurkan lidahnya dan berkata dengan sedih, saudaraku, aku tahu, aku tidak akan pernah berani ceroboh di masa depan. Harvey menggelengkan kepalanya, lalu berbalik. Kepala itu melihat ke tempat ledakan terjadi. Pada saat ini, api secara bertahap padam, dan asap tebal perlahan menghilang. Saya melihat bahwa 5 mobil telah diledakkan menjadi besi tua, dan 21 pembunuh juga dibakar menjadi minuman bersoda. Diana mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tidak senang, sayangnya, saya ingin melihat dari organisasi pembunuh mana mereka berasal, tetapi sekarang semua petunjuknya hilang. Harvey mengerutkan kening dan berkata, Diana, orang-orang ini hanya bajingan kecil di dalamnya. Memimpin, bahaya sebenarnya adalah orang-orang di belakang mereka. Apalagi pembunuhan mereka pasti tidak akan berhenti, Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Dimengerti, saudara. Diana mengangguk. Pada saat inilah 7 Lincoln yang telah dibuang memanjang dan melaju. Begitu pintu mobil terbuka, Victor bergegas dengan 2 lusin penjaga. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Victor ketakutan dan tampak gelisah. Penjaga lainnya juga khawatir dan ketakutan. Jika Diana benar-benar memiliki rep yang buruk, mereka semua akan kacau. Wajah Diana dingin, jika kakakku tidak ada di sini hari ini, aku takut Venus dan aku akan berada dalam bahaya nyata. Terima kasih, Tuan Harvey. Terima kasih telah menyelamatkan wanita tertua kami. Victor dengan cepat berterima kasih Harvey. Diana menatap Victor erat dan memarahi, Victor, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu tidak tahu mengapa ada pembunuh di sini? Dan ada bom waktu di mobil, kamu tidak tahu. Saya, Nona, itu kelalaian kecil. Victor menundukkan kepalanya, keringat dingin muncul di dahinya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Wajah Diana tertutup es, dan napas atasan menyebar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Victor, demi kerja kerasmu untuk keluarga kami selama bertahun-tahun, aku akan mengampunimu kali ini. Jika ada waktu lain, kamu tahu konsekuensinya. Ya, ya. Victor mengangguk lagi dan lagi. Kemudian, Victor mengirim beberapa orang untuk mengurus pemakaman, lalu masuk ke mobil bersama Harvey dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Venus membawa peralatan medis dan dengan hati-hati merawat luka di punggungnya untuk Harvey. Setelah menangani lukanya, Venus juga membalutnya dengan hati-hati. Setelah perban, Venus mengingatkan, Harvey, jangan sentuh lukanya dalam beberapa hari terakhir untuk menghindari infeksi, mengerti? Harvey tertawa di dalam hatinya, tubuhnya memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, cedera kecil ini, menang. Tidak butuh waktu lama untuk pulih dengan sendirinya, dan infeksi atau sesuatu tidak mungkin. Namun, dia juga tahu bahwa Venus adalah untuk kebaikannya sendiri, jadi dia mengangguk dan setuju, oke, aku mengerti. Setelah memasuki pusat kota, Venus juga turun dari mobil dan membantu Harvey membeli kemeja dan jaket. Untuk berubah, unggul. Diana menggoda dan berkata, kakak, ini pertama kalinya aku melihat Venus begitu baik kepada seorang pria. Aku bahkan tidak tahu betapa lelahnya aku. Hanya pesonamu yang bisa merebut hati Venus. Bersama-sama. Venus terkekeh ringan, aku tidak keberatan, selama kakakmu setuju, aku bisa menjadi pacarnya sekarang. Kakak, bagaimana menurutmu? Diana bertanya. Harvey pura-pura tidak mendengar, dan hanya menutup matanya dan pura-pura tidur. Ketika Venus melihat ini, giginya gatal karena marah.
Orang ini jelas melakukannya dengan sengaja. Harvey, aku tidak percaya aku tidak bisa menjatuhkanmu. Diana juga diam-diam bersenang-senang, dan menganggap mereka berdua sangat menarik. Hampir 1 jam kemudian, mobil tiba di rumah Diana. Kak, jangan pura-pura tidur, ini kita. Teriak Diana. Harvey membuka matanya dan melihat melalui jendela mobil, benar-benar terkejut. Melihat sekeliling, kastil yang penuh dengan gaya gotik yang kaya berdiri di sana, megah. Seluruh manor dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, seluas 20.000 meter persegi. Taman, air mancur, peternakan kuda, tempat parkir dan lapangan golf terletak di dalamnya, yang sangat mewah. Seluruh manor dijaga ketat, dan penjaga berbaju hitam dapat terlihat di mana-mana. Ketika Harvey dan yang lainnya tiba, 2 pintu Eropa kuno berukir halus terbuka, dan mobil perlahan masuk. Selamat datang di rumah, Nona. Para penjaga dan pelayan di manor berdiri di kedua sisi, menundukkan kepala, sangat hormat. Setelah memasuki gerbang, itu bahkan lebih unik di dalamnya. Di tengah alun-alun adalah air mancur besar dengan patung malaikat berdiri di tengah air mancur. Di sekitar alun-alun juga terdapat patung-patung besar yang semuanya merupakan tokoh-tokoh dari mitologi barat. Puluhan helikopter dan ratusan mobil mewah yang diparkir di alun-alun, termasuk Bugatti Veyron, Rolls-Royce, Maybach, Lamborghini, Dell, cukup spektakuler. Apakah ini surga di bumi? Harvey tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia selalu tenang dan tenang, tetapi sekarang dia tidak bisa tenang lagi. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia kaya, dan dia telah bertemu banyak orang kaya. Tapi apa yang dia lihat hari ini membuat hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ini adalah Thundershield Manor, dan pabrik senjata Diana dan keluarganya di seluruh dunia juga bernama Thundershield. Thundershield Manor adalah manor terbesar dan termewah City, dan juga merupakan simbol City. Manor ini mencakup area seluas 25.000 meter persegi. Dikatakan butuh $500 juta AS untuk membeli gunung ini dan $800 juta AS untuk membangun manor ini. Sedangkan untuk dekorasi di dalamnya, setidaknya harus ditambah hingga $3 miliar AS. Venus memberikan perkenalan singkat, dengan wajah tenang, jelas tidak terkejut. Diana, siapa nama ayahmu? Harvey dengan cepat bertanya, yang juga merupakan pertanyaan yang dia khawatirkan. Leon Rondo Leidun Rex. Jawab Diana sambil tersenyum, matanya penuh kebanggaan dan kebanggaan. Bab 522. Harvey merasa sangat asing dengan nama ini dan belum pernah mendengarnya. Namun, dia bisa merasakan makna yang diwakili oleh nama ini di dunia ini. Saya khawatir ada orang ini di antara kelompok orang teratas di dunia. Kekaguman di hati Harvey datang secara spontan. Dia juga ingin bertemu pria ini dengan matanya sendiri. Setelah mengemudi sebentar, mobil berhenti di pintu masuk kastil. Ada 2 singa batu setinggi 10 meter di pintu masuk kastil, dan perasaan agung berhembus di wajah. Setelah mobil berhenti, Victor memimpin Harvey dan ketiganya ke dalam kastil. Selimut cantik dan indah tersebar di tanah, barang antik yang elegan dan sederhana mempesona, dan berbagai jenis karya seni ditampilkan di dalamnya, yang bersama-sama membentuk museum kecil, yang mempesona. Lewati aula kastil, naik ke lantai 3, lalu lewati koridor panjang untuk mencapai sebuah ruangan. Mendorong pintu terbuka, saya melihat ruangan seluas 400 hingga 500 meter persegi itu hampir penuh dengan orang. Ada tim medis dari berbagai negara, serta beberapa pengawal dan pelayan. Tim medis ini berwarna putih, hitam, dan kuning. Tapi semua orang sopan dan ramah, dengan pancaran kebijaksanaan di mata mereka. Di tengah ruangan ada tempat tidur besar bergaya Eropa, di mana terbaring seorang pria gemuk hitam kekar yang tingginya lebih dari 1,9 meter. Meskipun pria kulit hitam gemuk ini terlihat sangat biasa, wajahnya penuh dengan jejak perubahan. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak sadar sekarang, dia masih memberikan rasa penindasan yang samar. Di sekelilingnya, segala macam peralatan medis canggih ditempatkan, dan berbagai karakter dipukuli pada instrumen tersebut, menunjukkan berbagai indeks tubuhnya. Tampaknya pria berkulit hitam gemuk ini adalah ayah Diana, Rex. Di samping Rex, berdiri seorang wanita kulit putih yang anggun. Meskipun wanita ini sudah setengah baya, dia masih dirawat dengan baik, wajahnya berseri-seri dan pesonanya masih terjaga. Alis Diana mirip dengan wanita ini, dan sepertinya itu ibu Diana. Saat ini, puluhan dokter yang hadir sedang mengantre untuk mendiagnosis Rex. Namun, ketika Harvey dan rombongannya masuk, semua orang yang hadir menoleh. Sayang, kamu kembali. Wanita kulit putih yang anggun itu buru-buru menyapanya. Halo, Bu. Semua dokter yang hadir juga menyapa Diana dengan hormat. Bu, bagaimana kabar ayahku? Diana bertanya cepat. Kondisi ayahmu tidak terlalu baik, dan banyak dokter tidak berdaya. Wanita kulit putih itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bajingan-bajingan sialan itu. Jika kau memberitahuku siapa yang membunuh ayahku, aku harus membasmi mereka semua. Mata Diana merah dan marah. Siapapun yang berani menyentuh keluarga kita harus membayar harganya. Wanita kulit putih itu berkata dengan dingin, dan tekanan samar menyebar. Harvey sedikit terkejut, seperti yang diharapkan dari ibu Diana, dia memang mendominasi. Bibi, jangan sedih, aku akan mencoba yang terbaik untuk merawat pamanku. Venus meyakinkan. Terima kasih, Venus. Wanita kulit putih itu tersenyum lembut, lalu memandang Harvey dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Diana, siapa ini? Ketika wanita kulit putih mengajukan pertanyaan, orang lain yang hadir juga memandang Harvey. Venus, sebagai wakil presiden dari City National Medical Association dan seorang dokter medis terkenal di dunia, secara alami dikenal oleh semua orang yang hadir. Tetapi hanya untuk Harvey, mereka merasa sangat asing. Bu, dia adalah sahabatku dan kakak laki-laki tertuaku, Harvey. Diana memperkenalkan sambil tersenyum, lalu berbisik, kami bertemu saat kami berkultivasi bersama di dunia itu. Oh. Wanita kulit putih itu tiba-tiba menyadari.
Halo Harvey, saya Ibu Diana, Vanessa. Wanita kulit putih itu tersenyum lembut, saya selalu mendengar Diana berbicara tentang Anda. Dia mengatakan bahwa Anda dulu merawatnya dengan baik. Bibi terima kasih banyak. Harvey tersenyum. Dia tersenyum, Bibi, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, Diana adalah saudara perempuanku, aku secara alami harus merawatnya. Anak yang baik. Vanessa mengangguk ringan, sayang sekali itu sesuatu terjadi pada keluarga kami sekarang, jadi saya tidak memperlakukan Va dengan baik, dan saya harap Anda akan memaafkan saya. Bibi, sama-sama. Harvey melambaikan tangannya, saya di sini untuk merawat paman saya. Ya, ya. Diana mengangguk lagi dan setuju. Bu, izinkan saya memberitahu Anda, saudara lelaki saya adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok, dan keterampilan medisnya luar biasa. Oh, kan. Mata Vanessa berbinar up, Harvey, saya menantikan penampilan Anda. Oh my god, praktisi pengobatan Tiongkok berani ikut bersenang-senang. Apakah saya tidak salah dengar? Tiba-tiba, sebuah suara mengejek datang, berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Dia berbicara tentang seorang pria kulit putih setengah baya dengan jas lab putih, dengan tubuh sedang, dan sepasang kacamata berbingkai emas. Itu benar, sejauh yang saya tahu, pengobatan tradisional Tiongkok adalah tahayul dan sihir, dan pada dasarnya tidak dapat diandalkan. Seorang pria berambut pirang juga melanjutkan dengan senyum sarkastik. Ya, pengobatan Tiongkok hanya membodohi orang. Mereka tampaknya memiliki seperangkat metode diagnostik. Apa namanya? Menyentuh tangan dan melihat wajah untuk mengetahui penyakit pasien. Katamu itu tidak lucu. Tidak melalui diagnosis instrumen, Anda dapat mengetahui penyakit pasien, bagaimana mungkin? Itu hanya omong kosong. Juga, dikatakan bahwa beberapa dokter pengobatan Tiongkok tidak mengizinkan pasien minum obat untuk suntikan, dan hanya menggunakan jarum untuk tikam pasien. Itu namanya pengobatan, katamu, bukankah ini berantakan? Begitu, anak ini ke sini untuk biaya pengobatan 20 miliar dolar AS. Dia melakukannya. Semua dokter membicarakannya, dan tidak ada yang memandang rendah Harvey sama sekali. Bagaimanapun, dokter barat tidak memiliki pemahaman yang baik tentang TCM, dan kognisi ini sudah mendarah daging. Meskipun pengobatan Tiongkok secara bertahap telah pergi ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir, penyebarannya masih belum terlalu luas. Oleh karena itu, kebanyakan orang barat masih merasa bahwa TCM tidak berguna. Diana, Venus, apakah yang dikatakan semua orang itu benar? Vanessa mengerutkan kening. Meskipun dia pernah mendengar tentang keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok sebelumnya, dia hanya pernah mendengarnya dan belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri. Semua dokter yang hadir mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok tidak baik, yang membuatnya ragu tentang pengobatan Tiongkok. Diana berkata dengan marah, Bu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Keterampilan medis kakakku sangat bagus, dan semua jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Benar. Aku bisa membuktikannya. Venus juga segera berdiri, serius, saya tinggal di China untuk sementara waktu dan menyaksikan keterampilan medis Harvey dengan mata kepala sendiri. Keterampilan medisnya bisa dikatakan luar biasa, mencapai puncak, dan bahkan beberapa orang sekarang telah disembuhkan olehnya. Apalagi sekarang saya juga belajar pengobatan Tiongkok, semakin saya mengerti pengobatan Tiongkok, semakin saya menemukan keajaiban pengobatan Tiongkok. Dokter. Parubaya yang mengenakan kacamata berbingkai emas mendorong kacamatanya dan tersenyum, Nona Diana dan Nona Venus, karena kalian berdua berbicara dengan anak ini seperti itu, mengapa kita tidak mencobanya di tempat? Bagaimana mencoba? Venus bertanya dengan suara yang dalam. Dokter. Setengah baya itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang mengejutkan, jika dia dapat menunjukkan kekuatan pengobatan tradisional Tiongkok kepada kita semua yang hadir, maka kita akan menyadari bahwa dia memenuhi syarat untuk merawat Tuan Rex. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka minta dia untuk segera pergi dari sini. Saya setuju. Aku juga setuju. Dokter lain bergema. Bab 523. Begitu Diana mendengarnya, dia langsung berhenti. Dia berteriak dengan marah, kemampuan medis saudaraku sudah sangat baik, mengapa aku harus mendapatkan persetujuanmu? Jika kamu memiliki kemampuan, maka cepat sembuhkan ayahku. Jika tidak, diam saja untukku. Setengah baya dokter. Jika itu masalahnya, maka tim kami harus pergi dari sini. Beberapa dokter siap untuk pergi. Pak Dewes, tunggu. Vanessa buru-buru menghentikan dokter parubaya itu dan berkata dengan sopan, Pak Dewes, Anda adalah dokter kerajaan dari keluarga kerajaan Galia, Anda tidak bisa pergi dari sini. Kata Nisa dengan wajah tegas. Diana, tolong minta maaf kepada Pak Dewes. Tidak. Diana menoleh, tetapi tidak meminta maaf. Kamu anak. Vanessa benar-benar kesal, dia menoleh dan tersenyum pada Dewes, Pak Dewes, anak ini dimanjakan oleh saya, jangan ambil hati, saya akan berbicara dengan Anda atas namanya. Dewis juga merupakan karakter yang dewasa. Dia secara khusus dikirim oleh keluarga kerajaan Galia untuk mengobati Rex kali ini, juga untuk menyenangkan Rex. Sekarang setelah Vanessa memberinya langkah, dia secara alami tidak akan benar-benar mempertahankannya. Jadi, dia berpura-pura malu dan menghela nafas pelan, dan berkata, wanita tertua masih muda, jadi tentu saja saya tidak mengenalnya dengan cara yang sama. Karena Nyonya telah berbicara, saya secara alami harus memberi muka. Nyonya, yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik. Perlakukan Rex sama. Namun, saya harap Nyonya akan menyetujui proposal saya sekarang. Ya, Bu, kita harus melihat dengan mata kepala sendiri apakah anak ini memiliki bahan yang nyata. Jika tidak, jangan katakan kami khawatir, dan Anda tidak akan mempercayainya untuk merawat Rex sama, kan? Pria berambut pirang itu juga menjawab. Semua orang mengangguk setuju. Vanessa sedikit mengernyit dan menatap Harvey, Harvey, mengapa kamu tidak menunjukkan keahlian medismu untuk meyakinkan semua orang?
Oke, kalau begitu aku akan membantu mereka mengobati penyakit mereka secara gratis. Harvey mengangguk dan setuju. Dia hanya datang ke sini untuk mengobati Rex kali ini, dan dia tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Namun, ketika Harvey mengatakan ini, semua orang yang hadir langsung tidak senang. Dewey berdiri dan berkata dengan sedih, "Wah, apa maksudmu? Apa maksudmu dengan mengobati kami secara gratis? Kami adalah dokter terkenal dari seluruh dunia. Bahkan jika kami benar-benar sakit, kami dapat mengobati diri kami sendiri. Putaran yang mana? Apakah Anda datang untuk membantu kami menyembuhkan?" Harvey memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Dewey, dari negara mana Anda seorang dokter?" Dewey mengangkat dadanya dan dengan bangga berkata, "Saya adalah Raja Keluarga Galia. Dokter Ratu dan Presiden Asosiasi Medis Galia. Saya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Stanford dan menerima gelar MD saya hanya dalam 3 tahun. Dalam karir medis saya telah merawat total 395 pasien belum ketinggalan satu kali." Berhenti. Harvey dengan cepat berhenti, "Aku hanya memintamu untuk melaporkan nama keluargamu, dan aku tidak memintamu untuk memperkenalkan diri. Apa yang kamu pamerkan dengan mengatakan begitu banyak? Hari ini siapa yang datang ke sini, siapa yang bukan dokter paling terkenal di negaranya? Apakah Anda pikir Anda sangat baik?" Dewey tersipu karena marah, tapi dia tidak bisa menyangkalnya. Harvey baru saja bertanya dari negara mana dia seorang dokter. Alasan mengapa dia mengatakan begitu banyak memang untuk memamerkan reputasinya. Tapi Harvey mengatakannya secara langsung, yang membuatnya merasa sangat malu. Puci. Diana tidak bisa menahan tawa ketika melihat adegan ini. Venus juga menggelengkan kepalanya dengan lucu. Orang ini benar-benar tidak bisa kehilangan sedikit pun. Ketika saya ingat saat saya merawat Lin Hongyu, saya sangat marah padanya. Tetapi pada akhirnya, dia diyakinkan oleh keterampilan medis magisnya. "Tuan Dewey, apakah Anda pikir Anda sakit?" Harvey bertanya dengan ringan. "Aku tidak sakit." Dewey langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu sakit." Harvey tersenyum kecil. "Kamu sakit." Deweston kesal, "Saya paling tahu tubuh saya sendiri. Saya melakukan pemeriksaan rutin setiap tahun. Apakah saya memiliki penyakit? Apakah saya tidak tahu? Apakah Anda yakin tidak sakit?" "Tentu," kata Dewey dengan yakin. "Kalau begitu bolehkah saya bertanya apakah spondilosis serviks adalah penyakit? Apakah Anda merasakan sakit leher dan bahu yang sakit selama periode waktu ini?" "Ini adalah gejala spondilosis serviks, bukan penyakit." Harvey bertanya berulang kali, keras dan jelas, membuat Dewey bisu. Dokter lain yang hadir juga memandang Dewey, bertanya-tanya apakah yang dikatakan Harvey itu benar. Dewey gemetar dan menatap Harvey dengan tatapan heran, "Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Sakit?" Semua yang hadir sedikit terkejut saat mendengar ucapan Dewey, sepertinya anak ini punya dua kuas. Harvey mengangkat bahu, dan berkata ringan, "Pengobatan tradisional Tiongkok memperhatikan melihat, mendengar, bertanya, dan mengetahui gejala Anda. Saya hanya perlu melihatnya untuk mengetahui gejala Anda. Mengapa saya perlu bertanya kepada Anda, dan mengapa saya perlu menggunakan instrumen untuk mendiagnosis ini?" Meskipun Dewey sangat enggan untuk mempercayai fakta ini, tetapi harus percaya. "Juga, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa pengobatan-pengobatan tradisional Tiongkok kami adalah menggunakan jarum untuk menusuk tubuh pasien? Sekarang, saya hanya perlu menggunakan jarum untuk menusuk tubuh Anda beberapa kali, dan spondilosis serviks Anda akan ditikam di tempat. Sembuh, apakah kamu percaya?" Harvey tersenyum sedikit, lalu mengeluarkan tas kain hitam dari sakunya, dan mengeluarkan jarum perak. Dewey menggigil saat melihat jarum perak yang berkilauan. Jika ini ditikam pada seseorang, maka bukankah orang tersebut harus ditikam sampai mati? Para dokter lain juga gemetar, tampaknya berpikir bahwa jarum perak di tangan Harvey adalah senjata pembunuhan. Harvey menyeringai dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa, Tuan Dewey, Anda tidak ingin saya menunjukkan keterampilan medis saya? Tapi sekarang Anda bahkan tidak punya nyali untuk membiarkan saya sembuh, bagaimana saya bisa menunjukkannya? Siapa bilang aku tidak punya nyali? Ayo, aku ingin melihat bagaimana kamu menyembuhkan spondilosis serviksku di tempat." York tersenyum, lalu berjalan di belakang Dewey, menjengkelkan menyebalkan, pergelangan tangan bergetar ringan. Memanggil. Cahaya perak menyala, dan jarum perak menembus titik akupuntur Feng Qi di bagian belakang leher Dewey dengan presisi dan akurasi. Setelah beberapa detik, Harvey melambaikan tangannya dan menarik kembali jarum perak itu. "Perawatannya sudah selesai," kata Harvey ringan. "Ah, ini akhirnya. Kenapa aku tidak merasakannya?" Dewey tampak terkejut. "Omong kosong. Perawatan selesai sebelum dimulai." Dokter lain juga bingung, dan mereka tidak percaya bahwa Harvey telah menyembuhkan Dewey begitu cepat. Harvey cemberut, "Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menoleh dan menggerakkan bahumu." Dewey ragu, memutar leher dan bahunya sesuai dengan kata-kata Harvey. Setelah 1 menit. "Oke." Dewey terkejut, "Oke. Ini benar-benar enak. Luar biasa. Saya merasa hangat di bahu dan leher saya, tidak ada rasa sakit atau nyeri." Bab 524. Mendengar kata-kata Dewey, semua orang yang hadir terkejut dan menatap Harvey dengan tidak percaya. Apakah anak ini benar-benar menyembuhkan spondilosis serviks Dewey dengan 1 jarum? Dan, ditusuk begitu saja tanpa pandang bulu. Bagaimana ini mungkin? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jika mereka tidak tahu bahwa Dewey dan Harvey tidak berada dalam kelompok yang sama, mereka akan mengira bahwa Dewey bekerja sama dengan Harvey dalam akting. Diana dan Venus tidak terkejut. Keduanya tahu bahwa keterampilan medis Harvey sangat kuat. Apa arti spondilosis serviks kecil baginya? Mata Vanessa yang menatap Harvey juga menunjukkan sedikit warna cerah. Seperti yang diharapkan dari pemuda yang telah tinggal di tempat itu, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan.
Pada saat ini, sikap Dewis jauh lebih baik, dia menatap Harvey dengan saksama, dan bertanya, Tuan Harvey, ada apa? Saya belum merasa bahwa spondilosis serviks saya telah sembuh. Harvey tersenyum sedikit. Dan menjawab, pengobatan tradisional Tiongkok memiliki sejarah panjang, mendalam dan misterius, tetapi saya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas dalam beberapa kata. Jika Anda benar-benar tertarik dengan pengobatan Tiongkok, Anda dapat mencoba memahami pengobatan Tiongkok. Saya percaya bahwa ketika Anda benar-benar mulai menerima pengobatan Tiongkok, Anda akan berubah pikiran tentang pengobatan Tiongkok dan menemukan keajaiban pengobatan Tiongkok. Dewes mengangguk ringan, saya telah diajari, sepertinya, saya sudah waktunya mencoba memahami pengobatan Tiongkok. Harvey juga tersenyum dan mengangguk. Sifat orang ini tidak buruk, tetapi dia lebih keras kepala tentang obat-obatan, dan termasuk tipe yang mengakui kebenaran. Setelah memberitahu dia tentang keajaiban pengobatan Tiongkok, dia akan diyakinkan. Tuan Harvey, saya masih tidak percaya bahwa pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkan penyakit. Menurut saya, spondilosis serviks Pak Dewes tidak serius sama sekali. Anda baru saja menyembuhkannya. Pada saat ini, pria berambut pirang itu keluar. Lalu bagaimana kamu percaya? Harvey bertanya secara retoris. Pria berambut pirang itu menyipitkan matanya dan berkata, baru-baru ini, dadaku selalu sesak, dan terkadang aku tidak bisa bernapas. Saya ingin tahu apakah Tuan Harvey dapat memperlakukan saya. Tuan Harvey, otot psoas saya tegang, bisakah Anda menggunakan jarum itu untuk menyembuhkan saya? Tuan Harvey, saya merasa pusing karena banyak stres baru-baru ini. Bisakah Anda mengobati saya? Tuan Harvey, saya berkeringat sepanjang waktu baru-baru ini, dan saya sering mengalami insomnia di malam hari. Bisakah Anda meringankan gejala ini untuk saya? Untuk sementara, setengah dari orang yang hadir keluar, semuanya mereka sedikit kesal ketika melihat Harvey menjadi pusat perhatian di depan semua orang barusan. Mengatakan gejalanya dan meminta pengobatan kepada Harvey. Harvey tersenyum dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa saya akan memperlakukan Anda secara gratis. Sekarang Anda semua telah mengambil inisiatif untuk berbicara tentang penyakit Anda, itu akan lebih baik. Datang satu persatu, jangan khawatir, saya akan segera menyembuhkan Anda. Berbicara, Harvey mengambil jarum panjang dan mulai merawat para dokter ini. Saat perawatan berlanjut, Harvey tidak memiliki air yang keruh, dan kecepatan perawatannya sangat cepat, dan hanya satu jarum yang digunakan untuk setiap perawatan. Oleh karena itu, ketika Harvey dirawat butuh waktu kurang dari 8 menit untuk menyelesaikan 18 dokter yang hadir. Hampir setiap dokter yang dirawat dikendalikan dalam waktu setengah menit. Apakah ini yang disebut penyembuhan? Itu hanya omong kosong. Menusuk pasien dengan jarum disebut penyembuhan. Jika pengobatan Tiongkok benar-benar sangat ampuh, mengapa tidak populer di dunia? Benar. Sekarang semua orang bergantung pada pengobatan barat, dan pengobatan tradisional Tiongkok hanyalah omong kosong. Dokter lain yang tidak meminta Harvey untuk mengobati mereka semua dikritik dan masih tidak mempercayainya. Adapun kemampuan Harvey untuk menyembuhkan Dewes, mereka mengira itu adalah kucing buta yang bertemu tikus mati. Pada saat ini, tidak hanya orang lain yang tidak percaya, tetapi bahkan Dewes sedikit pun tidak percaya. Harvey hanya menusuk setiap pasien dengan satu jarum, yang membutuhkan waktu kurang dari 1 menit, bisakah ini benar-benar menyembuhkan pasien? Selain Dewes, Vanessa juga bingung dan merasa Harvey sedikit tidak bisa diandalkan. Bagaimana bisa begitu banyak orang disembuhkan dalam waktu sesingkat itu? Tetapi hanya Diana dan Venus yang masih percaya pada Harvey tanpa syarat. Harvey melirik para dokter yang bertanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika perawatan saya efektif, Anda akan tahu jika Anda bertanya kepada mereka. Suara itu jatuh begitu saja. Bagaimana bisa ada hal ajaib seperti itu di dunia? Dadaku tidak lagi sesak, dan napasku lancar. Pria berambut pirang itu langsung berteriak, melompat ke sana, segembira anak kecil. Kepala saya tidak pusing lagi. Saya merasa pemikiran saya jauh lebih jernih. Luar biasa. Dalam waktu yang begitu singkat, ketegangan otot pinggang saya sembuh. Obat China itu luar biasa. Saya merasa jauh lebih nyaman di seluruh tubuhku, dan tidak ada keringat di tubuhku. Pada saat ini, semua orang yang telah dirawat oleh Harvey berteriak, dan mereka semua bersemangat. Adapun para dokter yang masih menanyai Harvey sekarang, mereka secara kolektif bingung sekarang. Mereka merasa bahwa 3 pandangan mereka telah disegarkan. Bagaimana pengobatan Tiongkok bisa begitu kuat? Ini pada dasarnya berbeda dari pengobatan tradisional Tiongkok yang mereka tahu. Saudaraku, kamu luar biasa. Beraninya orang-orang ini memandang rendah saudaraku dan ditampar wajahnya. Diana memeluk lengan Harvey, juga sangat bersemangat. Venus hanya menatap Harvey dengan penuh kasih sayang, dengan senyum lembut di sudut mulutnya. Ini adalah pria yang dia kenal. Dimanjakan dan dipermalukan, tenang, cukup baik. Harvey melirik semua orang yang hadir, tersenyum sedikit, dan bertanya, permisi, semua dokter terkenal, apakah saya memenuhi syarat untuk merawat Tuan Rex sekarang? Tuan Harvey, apa yang Anda katakan, tentu saja Anda memenuhi syarat. Tuan Harvey, saya berharap dapat melihat Anda melakukan keterampilan medis magis nanti. Banyak dokter yang hadir menanggapi. Adapun mereka yang meragukan Harvey, meskipun masih ada beberapa keraguan di hati mereka, mereka menutup mulut mereka saat ini. Bagaimanapun, fakta ada di depannya, Harvey Zhen menyembuhkan penyakit 18 dokter dalam 8 menit. Meskipun 18 dokter ini menderita penyakit ringan, mereka sembuh dalam waktu 8 menit, yang cukup untuk membuktikan bahwa pemuda dari Shenzhou ini benar-benar memiliki sesuatu yang istimewa. Vanessa pun tersenyum kecil dan berkata, semuanya, ini belum terlambat, tolong cepat obati suamiku. Ya, Bu. Semua dokter yang hadir mulai melanjutkan mendiagnosis Rex, dan Venus pun berjalan menghampiri bantu Rex mendiagnosis.
Setelah diagnosis, para dokter mulai berdiskusi berdua dan bertiga. Setelah diagnosis semua orang di depan selesai, Harvey juga berjalan ke samping tempat tidur dan mengambil denyut nadi untuk Rex. Denyut nadi ini, Harvey terkejut. Tanpa diduga, Rex juga telah berlatih seni bela diri kuno, dan dia juga seorang master. Selain itu, Harvey jelas merasa bahwa Rex mengalami cedera internal yang serius, organ dalam rusak, dan banyak meridian rusak. Selain itu, Rex juga terkena racun yang sangat aneh. Hari ini, racun telah menyerang organ dalam Rex dan terus menyebar, memakan vitalitas Rex. Bab 525. Alasan mengapa Rex bisa bertahan adalah sepenuhnya karena kultivasinya relatif tinggi dan tubuhnya relatif kuat, jadi dia menghela nafas lega untuknya. Jika napas ini terputus, Rex mungkin benar-benar mati. Tampaknya mampu melakukan ini sudah cukup untuk membuktikan asal-usul para pembunuh itu tidak sederhana. Saya khawatir, bahkan para pembunuh itu merasa bahwa Rex pasti akan mati kali ini, jadi mereka tidak terus membunuh Rex, tetapi mengalihkan kesalahan ke Diana. Namun, Harvey tidak langsung berobat, melainkan memikirkan cara pengobatan yang paling aman. Apakah kamu sudah memikirkan cara untuk menyelamatkan suamiku? Vanessa bertanya dengan penuh semangat setelah menunggu selama 10 menit. Diana juga berdiri dan berkata dengan keras, semuanya, jika ada di antara kalian yang dapat menyembuhkan ayah saya, keluarga kami tidak hanya akan membayar 20 miliar dolar AS untuk biaya pengobatan, tetapi pada saat yang sama, keluarga kami juga berutang budi kepada Anda. Tidak masalah apa yang kamu ingin kita lakukan di masa depan. Terserah, selama kita bisa, kita harus melakukannya. Apakah itu 20 miliar dolar AS atau bantuan keluarga Rex, itu cukup menggoda. Memanjat pohon seperti keluarga Rex sudah cukup bagi banyak orang untuk naik ke langit dan mendapatkan kekayaan dan status yang tak terbayangkan. Tapi intinya, banyak dokter yang hadir juga menemukan betapa seriusnya cedera Rex. Tidak apa-apa jika sembuh, tetapi jika tidak sembuh, dan cedera Rex semakin parah, maka mereka tidak punya pilihan selain mati. Bahkan jika banyak dari mereka dikirim oleh berbagai keluarga kerajaan dan memiliki latar belakang yang dalam, jika keluarga Rex benar-benar ingin membunuh mereka, bahkan keluarga kerajaan tidak dapat memohon belas kasihan. Karena itu, 20 miliar dolar dan bantuan keluarga Rex tidak mudah diambil. Nyonya, Nona, saya benar-benar minta maaf, cedera Tuan Rex terlalu serius, tim kami benar-benar tidak berdaya. Salah satu tim medis dari negara Kincir Angin memimpin dan mengundurkan diri dari perawatan. Ini adalah tim medis kerajaan dari keluarga kerajaan Kincir Angin. Setiap leluhur mereka telah menjadi dokter kerajaan selama beberapa generasi, dan mereka memiliki prestise tinggi di seluruh negara Kincir Angin. Maaf, Nyonya, Nona, tim Set. Petersburg kami tidak memiliki perawatan yang baik. Tim lain menarik diri dari perawatan. Tim ini adalah salah satu tim medis terbaik di negara beruang putih, dan juga merupakan kelompok penasihat dari banyak sekolah kedokteran yang lebih tinggi di negara beruang putih, dan terkenal di seluruh dunia. Banyak orang kaya dan terkenal di seluruh dunia akan melakukan perjalanan ribuan mil untuk meminta perawatan medis kepada mereka. Melihat tim medis kerajaan negara Kincir Angin dan tim medis Set. Petersburg dari negara beruang putih tidak berdaya, Vanessa dan Diana merasa hati mereka sedikit tenggelam. Tidak dapat disembuhkan, racun ini terlalu langka. Saya belum pernah melihatnya dalam praktik medis saya selama bertahun-tahun, jadi tidak ada obat sama sekali. Risiko ini, dan kami akan berhenti. Kami tim benar-benar tidak dapat memikirkan metode perawatan yang baik, mungkin orang lain dapat memiliki metode perawatan yang baik. Melihat dua tim medis memimpin, tim medis dan individu lain mundur dari perawatan. Hanya Deweyes dan Venus yang tidak berhenti dan masih berpikir. Deweyes mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya, Nona, Lord Rex sudah dalam situasi genting, dan kita harus cepat mengobatinya, kita tidak bisa berlarut-larut lagi. Racun di tubuh Lord Rex terus menyebar, jenis ini setiap kali racun aneh menyebar, itu akan merusak organ-organ di tubuh orang dewasa. Oleh karena itu, metode pengobatan terbaik sekarang adalah melawan racun dengan racun, pertama-tama siapkan racun yang kuat untuk menangkalnya, dan larutkan racun di tubuh orang dewasa. Kemudian, melalui operasi, organ dan meridian di tubuh orang dewasa diperbaiki. Hanya dengan cara ini orang dewasa dapat memiliki kesempatan hidup. Saya juga setuju dengan usulan ini. Ini adalah metode pengobatan yang paling efektif saat ini. Venus pun mengerutkan kening dan mengambil sebuah kalimat. Vanessa menarik napas dalam-dalam, lalu seberapa besar harapanmu untuk menyembuhkan suamiku? Diana pun menatap mereka berdua lekat-lekat, ingin tahu jawabannya. 1%. Dewis dan Venus keduanya merespon pada saat yang sama. Apa? 1%. Ketika Vanessa mendengar jawaban ini, dia merasa matanya menjadi gelap dan dia hampir jatuh. Apakah harapan ini belum lama ini berarti tidak ada harapan? Diana dengan cepat mendukung Vanessa, dengan sedikit air mata, dan bertanya, benarkah? Hanya ada 10% harapan. Sungguh. Venus mengangguk sedikit, merasa sangat sedih. Jika gurunya ada di sini, pasti akan ada jalan. Dalam hatinya, guru adalah orang terpintar di dunia. Sains, fisika, biologi, kedokteran, tidak ada apa-apa. Bahwa dia tidak pandai. Tetapi guru selalu melihat naga dan melihat ujungnya, dan terlalu sulit untuk menghubunginya untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menoleh untuk melihat Harvey, bertanya-tanya apakah Harvey dapat melakukannya tapi. Saat ini, Harvey berdiri di samping tempat tidur, menopang dagunya dengan satu tangan, sedikit mengernyit, dan terdiam. Melihat penampilan Harvey, hati Venus membeku. Sudah. Berakhir. Bahkan pria yang luar biasa ini tidak mungkin, saya khawatir Paman Rex benar-benar tidak dapat bertahan dari bencana ini. Benarkah, aku tidak bisa menahannya? Suara Vanessa bergetar, matanya merah, dan air matanya mengalir.
Diana menangis, tersedak dan berkata, "Dokter, saya minta maaf karena tidak sopan kepada Anda sekarang. Saya harap Anda dapat memikirkan cara untuk menyembuhkan ayah saya. Tolong, cepat. Obati, tapi jangan. Jangan biarkan tuannya mati." Pengurus rumah tangga tua Victor membungkuk dalam-dalam. Seorang pelayan tua menangis dan tersedak, "Dokter, tolong sembuhkan tuannya. Tuannya adalah orang yang baik, dia tidak bisa mati. Banyak dari kita di sini adalah orang-orang terlantar di medan perang, dan tuanlah yang mengambil kami masuk, merawat kami, memberi kami kehidupan kedua. Tolong. Kata pelayan tua itu membungkuk dalam-dalam ke arah semua dokter yang hadir. Penjaga dan pelayan lain yang hadir juga memiliki mata merah dan membungkuk kepada para dokter. "Dokter, lihat saya melihat Anda, menghela nafas dan menggelengkan kepala Anda. Kenapa mereka tidak mau mengobati Rex, tapi intinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa?" Mendengar kata-kata pelayan tua itu, Harvey juga menatap Rex yang berbaring di tempat tidur dengan heran. Di matanya, kapitalis ini harus menjadi algojo dengan tangan berdarah, vampir. Tanpa diduga, Rex masih memiliki sisi baik hati. Bahkan jika bukan karena Diana, Harvey berencana untuk menyembuhkan orang ini. Didi. Namun, pada saat ini, beberapa alat medis di samping tempat tidur membunyikan alarm. Tidak, indeks vital Paman Rex turun tajam. Jika berlarut-larut lagi, saya khawatir Paman Rex tidak akan bertahan hari ini. Venus melirik instrumen dan tampak cemas, "Bibi, kamu harus membuat keputusan dengan cepat." "Ya, Bu, cepat ambil keputusan, jangan ragu lagi." Dewi C bersemangat menggema. Bab 526. Vanessa mengerutkan kening, melirik ke dokter pemalu yang hadir, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah Anda tidak memiliki perawatan yang lebih baik? Bukankah Anda semua dokter terkenal, bukan di negara Anda sendiri dan di dunia? Apakah Anda terkenal? Ketika Anda datang ke sini hanya sekarang, bukankah Anda mengatakan betapa profesional dan kuatnya Anda? Mengapa Anda tidak dapat memberikan solusi sekarang? Pada hari kerja, berapa banyak uang yang keluarga kami dukung untuk lembaga penelitian dan rumah sakit Anda? Berapa kali keluarga kami melindungi Anda? Apa kamu lupa? Kenapa kamu semua bodoh ketika keluarga kami membutuhkan bantuanmu sekarang?" Pada saat ini, Vanessa kehilangan kelembutan yang dia miliki sebelumnya, dan beberapa hanya kekuatan dan keagungan menjadi nyonya keluarga Rex. Para dokter tidak berani berbicara sama sekali, dan mereka menundukkan kepala dengan cepat, gemetar ketakutan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Vanessa bisa menonjol di antara banyak wanita di Lord Rex dan menjadi nyonya rumah, bagaimana bisa dibandingkan dengan wanita biasa. Jika Bu Vanessa benar-benar marah, saya khawatir dia akan benar-benar memerintahkan pembunuhan itu nyonya, tidak ada gunanya memarahi mereka sekarang, bahkan membunuh mereka. Anda harus membuat keputusan dengan cepat, jika tidak, jika Anda menunda sebentar, Venus dan saya mungkin akan kehilangan semua harapan. Dewi Si dengan cepat membujuk. "Ya, Bibi, kamu seharusnya membuat keputusan lebih awal." Venus juga bergema. Melihat keraguan-raguan dan perjuangan ibunya, Diana mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, "Tuan Dewey, Venus, bahkan jika hanya ada 10% kemungkinan untuk sembuh, saya tidak dapat melihat ayah saya mati seperti ini. Kamu bisa melakukan yang terbaik perlakukan ayahku, bahkan jika itu benar-benar tidak berhasil pada akhirnya, aku tidak akan menyalahkanmu." Mendengar ini, semua orang yang hadir kagum pada Diana. Meskipun Diana hanyalah seorang wanita, dia memiliki keberanian untuk berdiri bahu-membahu dengan Lord Rex. "Oke, ayo kita mulai." Dewi mengangguk dan berkata kepada Venus, "Nona Venus, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik." Venus tersenyum kecil, "Itu wajar, aku lebih suka bisa menyembuhkan paman secepatnya. Biar ku coba. Aku punya cara untuk menyembuhkan Paman Rex. Dan setidaknya ada 90% harapan." Tiba-tiba, sebuah suara datang dari tempat tidur. Desir-desir. Tiba-tiba, mata semua orang beralih ke samping tempat tidur. Orang yang berbicara adalah Harvey. "Harvey." Dewi terkejut, "Tuan Harvey, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Anda benar-benar memiliki 90% harapan untuk menyembuhkan Lord Rex." Yang lain juga memandang Harvey dengan heran. Lagi pula, Harvey tidak berbicara sekarang, jadi mereka berpikir bahwa Harvey tidak memiliki obat. "Harvey, apakah yang kamu katakan itu benar?" Venus juga bersemangat, "Ini bukan lelucon. Saudaraku, apakah kamu benar-benar punya solusi?" Diana berlari dan memegang erat-erat. Lengan Harvey menangis. Harvey mengulurkan tangan dan menyeka air mata dari sudut mata gadis itu, dan tersenyum lembut, "Diana, tidakkah kamu percaya padaku? Karena aku mengatakan ada cara untuk mengobatinya, pasti ada cara." "Tidak, saya percaya, tentu saja saya percaya." Diana sangat gembira dan tersenyum. Dewi melangkah maju dan berkata dengan ragu, "Tuan Harvey, saya tidak percaya Anda, saya hanya ingin tahu bagaimana Anda memperlakukan Lord Rex." "Tentu saja aku puntur." Harvey tersenyum sedikit, "Saya berencana untuk pertama menggunakan akupuntur. Untuk mengeluarkan racun dalam tubuh Paman Rex, lalu perbaiki organ dan meridian di tubuh Paman Rex. Kemudian minum obat tradisional China untuk mengisi kembali vitalitas tubuh. Dalam waktu kurang dari seminggu, Paman Rex bisa sembuh." "Tuan Harvey, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, tetapi tampaknya masuk akal." Dewi berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan Lord Rex, itu pasti akan disebut ini adalah keajaiban di dunia medis. Ketika saatnya tiba, saya akan menerbitkan sebuah makalah di seluruh dunia, sehingga komunitas medis di seluruh dunia akan mengetahui keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok. Harvey, karena Anda punya solusi, mulailah pengobatannya dengan cepat." "Venus, aku tidak sabar untuk menyaksikan obat ajaib Harvey lagi."
Harvey menoleh untuk melihat Vanessa dan bertanya, Bibi, saya ingin tahu apakah saya bisa merawat Paman Rex. Nyonya, tidak percaya anak ini. Seorang dokter Sangwoo berdiri. Bahkan dokter terkenal yang hadir tidak memiliki cara memperlakukan mereka, bagaimana dia bisa? Ya, Bu, ini tidak bisa dikacaukan. Sekarang Tuan Dewey dan Miss Venus masih memiliki 10% harapan untuk merawat Lord Rex. Jika Anda membiarkan anak ini menunda waktu, maka tidak akan ada harapan sama sekali. Seorang dokter dengan mata kecil dari Gao Guo juga berdiri dan bergema, ya, Bu, tolong pikirkan lagi. Bu, luka Lord Rex sangat serius, bagaimana bisa sembuh dalam waktu seminggu? Ini benar-benar omong kosong. Dokter lain juga membuka mulut untuk bertanya. Cukup karena Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengobati, maka jangan mempertanyakan orang lain. Teriak Vanessa, lalu berbalik ke pihak lain dan berkata, Harvey, lepaskan saja. Bahkan jika itu benar-benar tidak sembuh pada akhirnya, Bibi tidak menyalahkanmu. Jangan khawatir, Bibi, kamu akan berterima kasih atas keputusanmu. Harvey tersenyum ringan dan menjawab. Vanessa hanya tersenyum ringan, tapi sebenarnya dia masih meragukan Harvey. Bahkan jika Harvey menunjukkan keterampilan medisnya sekarang, dia menyembuhkan 18 dokter. Tetapi 18 dokter penyakit dokter hanya ringan sakit, yang tidak sebanding dengan cedera Rex. Tapi sekarang, tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun, jadi pemuda itu harus mencobanya. Harvey tidak berbicara lagi, tetapi mengambil masker oksigen dan jarum pada Rex jatuh kemudian. Harvey membuka ikatan baju Rex dan perban melilit tubuh Rex. Saat perban dibuka, Harvey merasakan perubahan mendadak di hatinya. Terkejut. Aku melihat dada lebar Rex penuh dengan bekas luka senjata tajam dan bekas luka. Ditinggalkan peluru, bersilangan dan mengagetkan. Bisa dibayangkan betapa kejamnya Rex yang pernah dialaminya. Tidak mudah untuk bisa bekerja keras untuk bisnis keluarga saat ini. Apalagi selain bekas luka yang ditinggalkan di masa lalu, ada beberapa bekas luka baru. Sepertinya itu harus ditinggalkan oleh pembunuh kali ini. Apalagi bekas luka ini berwarna gelap rumo jelas sangat beracun. Dan melalui luka itulah racun masuk ke tubuh Rex. Harvey menarik napas dalam-dalam, menstabilkan pikirannya, dan kemudian membentangkan tas kain hitam. Segera, Harvey melambaikan tangannya, dan 3 jarum perak melompat ke tangannya. Energi menyebalkan kuno dituangkan ke dalam desinfeksi, dan 3 jarum perak menyala dengan cahaya biru. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir tercengang. Oh my god, apakah ini sihir? Luar biasa bukan? Seorang dokter tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Seh. Mata indah Venus menatap, dan membuat gerakan diam. Dokter dengan cepat menutup mulutnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Para dokter lain juga ngeri, yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan akal sehat. Bahkan jika itu sihir, itu tidak bisa melakukannya, kan? Bab 527. Detik berikutnya. Mata Harvey memancarkan cahaya dingin yang tajam, dan ekspresinya sangat fokus. Semua orang tiba-tiba merasa bahwa aura Harvey telah berubah. Aura agung dan luas menyebar, tebal dan kuno dan perubahan kehidupan, aura ini tidak seperti yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemuda seusia ini, seperti seorang master medis. Tanpa ragu-ragu, Harvey mengulurkan tangannya, menggoyangkan pergelangan tangannya, dan jarum perak terbang keluar. Set. 3 jahitan sekaligus. 3 jarum perak melintasi 3 lampu perak di udara, dan kemudian dengan akurat menembus 3 titik akupuntur di dada Rex. Titik Huagai, titik Zigong, titik Yutang. Berdengung 3 jarum jatuh, dikelilingi oleh lampu hijau zamrud, dan 3 jarum perak sedikit bergetar. Feng dan Nine Needles juga ditampilkan pada saat ini. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir ngeri. Jarum perak menembus tubuh manusia, tidak hanya tidak berdarah, tetapi cahaya biru berkedip, dan dia gemetar. Ini sama sekali tidak bisa dijelaskan oleh sains. Setelah 3 jarum jatuh, Harvey tidak ragu sejenak, tangannya seperti angin, dan dia terus mengoleskan jarum. 3 jarum jatuh lagi. 3 jarum perak melesat melintasi langit seperti meteor, secara akurat dan akurat jatuh ke dalam 3 titik akupuntur atrium, dovetail, dan juk. Dalam keadaan kesurupan, semua orang sepertinya mendengar suara seperti kicau burung. Ini adalah suara Feng Ming. 6 jarum jatuh, sedikit bergetar, dan ada semburan suara keras di ruangan itu. Namun, Harvey tidak berhenti, tetapi memutar jarum perak lagi, dan kemudian menjentikkan pergelangan tangannya. Memanggil. Jarum perak ketujuh meluncur melintasi langit dan secara akurat menembus lubang kihai di tubuh Rex. Ketika jarum ketujuh jatuh, saya melihat bahwa cahaya Cian tampaknya berubah menjadi garis Cian, menghubungkan ujung ke ujung. Inilah tepatnya metode akupuntur yang diubah dari salah satu 9 jarum Feng Wu Qixing Huadu. Hanya beberapa menit kemudian, saya melihat jejak cairan kental seperti tinta hitam yang meluap dari 7 titik akupuntur. Dengan luapan cairan kental, lapisan hitam yang tidak wajar di permukaan kulit Rex menghilang seperti air pasang. Semua dokter yang hadir, bahkan jika mereka tidak menggunakan instrumen untuk memeriksa saat ini, dapat mengetahui bahwa cairan kental hitam ini adalah racun yang dikeluarkan dari tubuh Rex. Menakjubkan. Dengan hanya 7 jarum perak kecil, racun dalam tubuh Lord Rex dikeluarkan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa ada hal yang begitu ajaib. Harvey memandang Rex sebentar, dan ketika dia menemukan bahwa semua racun telah dikeluarkan, dia melambai lagi. Jarum perak ke-8 jatuh ke tangan Harvey. Harvey menjentikkan pergelangan tangannya, dan bentuk keempat dari Feng dan Nine Needles dilakukan. Memanggil jarum perak ke-8 berubah menjadi pita Cian dan menusuk titik akupuntur Guanyuan dengan tepat.
Acu Point Guanyuan adalah acu point besar bagi manusia, dan memiliki fungsi menumbuhkan dan memperkuat akar seseorang. Dikombinasikan dengan energi menyebalkan kuno, ia memiliki efek memperbaiki organ internal dan meridian. Tepat setelah jarum ke-8 jatuh, di bawah sinar matahari, sebuah pola biru muncul di dada Rex. Phoenix itu menguntungkan. Hidup akan datang. Semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Semua yang mereka lihat hari ini adalah keajaiban yang belum pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka. Pada saat ini, apakah itu dokter yang telah menerima perawatan Harvey atau dokter yang belum menerima perawatan, mata yang memandang Harvey telah berubah, menjadi terkejut dan kagum. 5 menit lagi berlalu. Ketika pola burung Phoenix menghilang, 8 jarum perak juga berhenti bergetar. Harvey melambaikan tangannya dan mengambil kembali 8 jarum perak. Harvey Chang menghela nafas, menoleh dan tersenyum pada Diana, Vanessa, dan Venus, paman baik-baik saja. Suara itu tidak selesai. Batuk. Batuk. Lembut terdengar. Semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat Rex di tempat tidur. Saya melihat bahwa Rex, yang dalam keadaan koma dan sekarat, telah membuka matanya ayah. Paman. Sayang. Diana, Venus, dan Vanessa menangis dan berlari dengan cepat. Lord Rex benar-benar sembuh. Ya Tuhan, keajaiban ini benar-benar keajaiban. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Lord Rex sembuh. Luar biasa, saya sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat hal yang begitu ajaib. Semua dokter yang hadir merasa ngeri dan memandang Harvey dengan tidak percaya. Adapun para dokter yang masih akan melihat lelucon Harvey, semuanya kaku, memandang Harvey seperti dewa. Baiklah. Tuan Rex benar-benar baik. Ini sama sekali bukan mimpi. Dewey melangkah maju dan memegang tangan Harvey dengan erat, merasa sangat bersemangat. Tuan Harvey, izinkan saya menyaksikan keajaiban pengobatan. Setelah saya kembali, saya akan menuliskan semua yang telah saya lihat hari ini, dan mengirimkannya kepada saya. Diterbitkan di seluruh dunia. Saya ingin semua orang di barat tahu bahwa pengobatan tradisional Tiongkok bukanlah sihir dan tahayul, tetapi teknik medis terbaik yang dapat menghidupkan kembali orang. Tuan Harvey, Anda adalah seorang dokter sejati. Kasar sekarang dan terus bertanya. Anda, saya merasa sangat menyesal, saya minta maaf kepada Anda. Saya harap Anda dapat menerima permintaan maaf saya, dan di masa depan, saya ingin berteman dengan Anda dan mendiskusikan keterampilan medis di masa depan. Dokter Pirang juga datang dan membungkuk dalam-dalam pada busur Harvey. Harvey, penglihatan saya terlalu rendah, dan saya tidak pernah tahu keajaiban pengobatan Tiongkok. Mulai sekarang, saya akan mempelajari pengobatan Tiongkok dengan cermat. Tuan Harvey, ini kartu nama saya, dan saya harap Anda bisa terimalah. Tetapi jika Anda ingin datang ke negara kincir angin kami sebagai tamu, saya pasti akan menghibur Anda. Tuan Harvey, saya ingin Anda menjadi konsultan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Stanford kami. Konsultan di Universitas Stanford. Dengan kemampuan Tuan Harvey, dia bisa melakukannya. Penasihat medis kami untuk keluarga kerajaan Galia. Sekelompok dokter berkumpul, sangat antusias, dan sikap Harvey berubah drastis. Dikelilingi oleh sekelompok besar orang tua, Harvey merasa tidak nyaman. Untuk menyingkirkan mereka, mereka harus meninggalkan informasi kontak satu sama lain. Namun, itu juga merupakan hal yang baik bahwa para dokter asing ini dapat memahami keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok. Bagaimanapun, mereka adalah dokter paling terkenal di negara-negara barat, mereka mengucapkan kata untuk pengobatan Tiongkok, yang jauh lebih kuat daripada publisitas orang biasa. Nak, ke sini. Tepat ketika Harvey tidak tahu bagaimana menghadapinya, suara Rex terdengar. Semua dokter segera menyingkir, diam, dan tidak berani membuat keributan lagi. Harvey langsung pergi ke tempat tidur dan menatap Rex. Rex hanya menatap Harvey dengan tenang, dan napas tingkat tinggi yang mendominasi menyebar. Semua orang yang hadir merasa kaki mereka lemas, dan bahkan Diana sedikit gemetar. Tapi Harvey masih tenang, tidak rendah hati atau sombong, ekspresinya tidak terkejut, dan tidak ada perubahan. Ekspresi kekaguman muncul di mata Rex. Dia tertawa terbahak-bahak, haha, anak baik, kamu benar-benar memiliki keberanian dan keberanian. Kamu harus tahu bahwa orang biasa akan takut sampai titik kelemahan hanya dengan berdiri di depanku. Tapi kamu tidak punya niat untuk takut. Yang diharapkan dari magang senior tua itu, tidak buruk, sangat bagus. Bab 528. Harvey tampak kaget, Paman, apakah kamu kenal tuanku? Tentu saja. Rex mengangguk perlahan, tatapan nostalgia di matanya, kami sudah saling kenal lebih dari 20 tahun yang lalu. Tuan tak terkekang dari dunia luar, dan salah satu orang yang paling aku kagumi. Mendengar kata-kata Rex, Harvey tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran Diana juga bisa pergi ke sana dan menjadi murid guru. Ternyata ayah Diana dan tuannya sudah saling kenal sejak lama. Saya takut bahkan si Yingyang dan para tetua saudara-saudaranya yang lain mengenal tuannya. Nak, bagaimana keadaan tuanmu sekarang, apakah dia meninggalkan tempat itu? Rex bertanya sambil tersenyum seharusnya pergi. Harvey mengangguk sebagai jawaban. Meskipun orang lain yang hadir tidak mengerti, Harvey mengerti. Tempat itu di mulut Rex mengacu pada tempat di mana Harvey dan Diana biasa berlatih. Ayah, apa yang kamu bicarakan, kemana Tuan akan pergi setelah pergi dari sana? Diana bertanya dengan wajah bingung. Diana, kamu akan tahu nanti. Rex tersenyum dan menatap Harvey lagi, wah, dengarkan Diana, kamu menyembuhkanku. Ya, Harvey mengangguk. Bagus sekali. Rex mengangguk, lalu menatap Victor yang ada di sampingnya, dan berkata, Victor, imbalan $20 miliar itu harus segera ditransfer ke rekening anak ini. Akan melakukannya sekarang juga. Victor membungkuk. Paman, saya saudara Diana. Saya datang ke City Country untuk mentraktir Anda kali ini. Saya tidak berpikir untuk menerima imbalan apapun.
Selain itu, saya tidak kekurangan uang sekarang, mengapa saya tidak melupakannya? Harvey berkata dengan cepat. Kalimat ini juga ada di hatinya. Dia sudah lama menganggap Diana sebagai saudara perempuannya sendiri, mengobati penyakit ayah saudara perempuannya sendiri dan mendapatkan bayaran. Ini bukan gayanya tidak. Rex tampak serius, Rex, selalu benar. Sekarang setelah kita sepakat, siapapun yang bisa menyembuhkanku akan mendapatkan 20 miliar dolar, bagaimana aku bisa berubah pikiran? Wah, kamu punya uang ini. Kamu harus menerimanya. Itu. Diana pun membujuk, ya, kakak, kamu bisa menerima uangnya. Jika kamu tidak menerimanya, ayahku akan marah. Vanessa juga tersenyum lembut dan berkata, Harvey, karena kamu itu saudara Diana, jadi kita adalah keluarga. Jangan terlalu sopan sebagai keluarga, terima saja. Harvey tersenyum tak berdaya, jadi dia mengangguk dan setuju, oke, kalau begitu aku akan menerimanya. Haha, ini benar sobat, jangan bertingkah seperti ibu mertua, lebih baik lebih gagah. Rex tersenyum tulus, lalu berkata kepada Victor, Victor, meskipun dokter lain yang datang kali ini tidak menyembuhkan saya, mereka ada bukan kredit atau kerja keras, dan masing-masing akan dihadiahi 10 juta dolar. Ya, Pak. Victor mengangguk terima kasih, Lord Rex. Sebanyak 38 dokter yang hadir semuanya membungkuk untuk berterima kasih kepada mereka. Harvey mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya. Dokter-dokter ini bisa mendapatkan imbalan 10 juta dolar AS hanya untuk satu kunjungan, yang merupakan uang yang sangat bagus. 38 orang, remunerasinya mencapai 380 juta dolar AS. Dikonversi ke mata uang Shenzhou, itu melebihi 2 miliar. Saya harus mengatakan, Rex benar-benar kaya. Saya khawatir, uang, bagi Rex, sebenarnya hanyalah serangkaian angka. Namun, Harvey tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Rex, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu sendirian. Oh. Rex menyipitkan matanya, lalu melambaikan tangannya, semuanya, ayo keluar. Segera, semua orang pergi. Ruangan satu demi satu. Diana dan Venus sangat penasaran dan tidak tahu apa yang ingin Harvey bicarakan dengan Rex. Namun, mereka tidak berani melawan kata-kata Rex dan keluar. Tetapi pada saat ini, hati Harvey membeku, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah seseorang sedang menatapnya dalam-dalam. Pada saat Harvey menoleh, semua orang sudah pergi, dan pintu kamar ditutup. Selanjutnya, Harvey dan Rex mengobrol diam-diam di kamar selama 1 jam. Ketika Harvey keluar dari kamar, dia melihat Diana dan Venus menunggu di koridor. Melihat Harvey keluar, keduanya bergegas kakak, apa yang kamu bicarakan di kamar denganku? Diana bertanya dengan rasa ingin tahu benar, Harvey, bukankah ini pertama kalinya kamu dan Paman Rex bertemu? Apakah kamu punya banyak hal untuk dibicarakan? Venus, aku terlihat aneh. Apa yang kamu bicarakan, jangan menebak, singkatnya, kamu akan segera tahu. Harvey tersenyum, lalu menepuk perutnya, oh, aku sudah sibuk sepanjang pagi dan aku lapar, ajak aku makan malam. Potong, kamu masih bermain misteri. Venus memutar matanya dengan menawan oke, karena kakakku bilang kita akan segera tahu, mari kita tunggu. Diana tersenyum dan memegang lengan Harvey, kakak, aku akan mengajakmu makan makanan lezat. Keluarga kami koki di sini semuanya adalah koki Michelin. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa dan pergi ke restoran di lantai bawah. Setelah makan siang, Diana dan Venus mengajak Harvey mengunjungi Manor. Dalam perjalanan mengunjungi, Harvey sangat emosional ketika dia duduk di mobil tamasya, rumah besar ini benar-benar cukup besar. Pabrik anggur, perpustakaan, kolam renang, bioskop pribadi, lapangan golf, dan lainnya, benar-benar sebanding dengan resor wisata. Itulah yang dilakukan orang kaya. Berjalan sepanjang jalan, ketika melewati peternakan kuda di gunung di belakang Manor, Venus dengan bersemangat menyarankan, bagaimana kalau kita menunggang kuda? Oke. Diana mengangguk dan setuju. Harvey tidak keberatan dan mengangguk setuju. Memasuki peternakan kuda, ada 20 atau 30 kuda di kandang. Kuda-kuda itu tinggi, kuat, tegap, tampak meledak-ledak, pada dasarnya hitam dan coklat, dan 2 kuda dengan rambut pirang pucat. Diana berkata, kuda-kuda ini semuanya adalah kuda-kuda bagus yang diimpor dari luar negeri. Setiap kuda berharga setidaknya jutaan dolar untuk dibeli, dan beberapa bahkan berharga puluhan juta dolar. Ya Tuhan, bukankah ini lebih mahal dari mobil sport mewah itu? Harvey tampak terkejut. Meskipun dia pernah menunggang kuda di dunia itu, dia tidak tahu banyak tentang kuda, dan hanya berpikir bahwa kuda hanyalah alat transportasi. Tentu saja. Bagaimanapun, ini adalah kuda berdarah murni. Beberapa dari mereka terbatas jumlahnya di seluruh dunia. Mereka secara alami jauh lebih mahal daripada mobil sport yang diproduksi secara massal itu. Kata Venus sambil tersenyum Venus, kuda macam apa kedua kuda emas itu? Harvey menunjuk kuda dengan rambut khusus di kandang. Venus menatap kedua kuda itu dengan obsesif, dan berkata perlahan, itulah kuda emas AHRJ, yang juga dikenal sebagai kuda terindah di dunia. Bulu. Di tubuh mereka halus dan tembus pandang, seperti sutra dan satin. Ras. Kuda tertua, paling berharga dan langka. Hanya ada sekitar 1.250 kuda di dunia saat ini. Venus benar. Diana mengangguk, 2 Haltier ini salah satu kuda emas dibeli oleh ayahku seharga 80 juta dolar AS, dan yang lainnya diberikan oleh keluarga kerajaan Galia. Kedua kuda ini dapat dianggap sebagai yang mulia di antara puluhan kuda. Selain itu, kedua kuda itu tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki keuletan dan keuletan yang sangat baik, dan itu berlari jauh lebih cepat daripada banyak kuda mahal. 80 juta untuk seekor kuda. Harvey terkejut ketika mendengar ini. Langka itu berharga, itu benar-benar bukan hanya membicarakannya. Bab 529.
Harvey bertanya sambil tersenyum, Venus, karena kamu mengenal kuda dengan baik, kamu seharusnya sangat pandai berkuda, kan? Sebelum Venus dapat berbicara, Diana tersenyum puci dan buru-buru berkata, saudaraku, meskipun Venus mungkin dia mengerti kuda dengan sangat baik, tetapi dia tidak tahu bagaimana menunggang kuda sama sekali. Dia telah datang ke rumah saya berkali-kali, dan setiap kali dia datang, dia harus belajar menunggang kuda, tetapi dia tidak pernah mempelajarinya. Jadi, kami kecantikan Venus, selain melakukan penelitian, saraf motoriknya benar-benar kurang berkembang. Diana, berhenti bicara. Venus tersipu dan sangat malu. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, Venus, bagaimana kalau aku mengajarimu cara menunggang kuda? Oke. Venus mengangguk dengan gembira. Menepuk dadanya dan meyakinkan. Setelah itu, Diana dan Venus memilih dua kuda emas Ahal Jet. Aku akan naik dulu, kalian bisa belajar perlahan. Diana tertawa, kakinya ringan, dan melompat langsung ke punggung kuda. Segera, dia meraih kendali, meletakkan kakinya dengan ringan di perut kuda, dan berteriak, berkendara. Segera, Diana menunggang kuda dan melompat keluar, berlari kencang di padang rumput. Dalam sekejap mata, Diana hampir hilang dari pandangan. Seluruh prosesnya lancar dan bebas, sangat tidak terkendali, dan Venus iri. Venus, jangan iri, selama kamu mempelajarinya, kamu bisa menunggang kuda seperti dia. Harvey tersenyum sedikit, kamu duduk di atas kuda itu, aku akan melihat bagaimana kamu naik dulu. Oke. Venus mengangguk, lalu menginjak sanggurdi, duduk di punggung kuda, dan menarik tali kekang. Untungnya, Ahal Jetkin ini memiliki temperamen yang relatif ringan, jadi dia tidak bergeming. Jika tidak, Venus mungkin terlempar. Harvey mengangguk, setelah duduk dengan kuat, ambil kendali, lalu jepit perut kuda dengan kedua kakinya. Ya. Venus jelas gugup, dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian tiba-tiba menjepit kuda itu dengan kakinya. Detik berikutnya, kuda itu meringkik, tampak ketakutan, dan melompat keluar dengan panik. Ah, seru Venus, gemetar ketakutan. Kuda itu berlari terlalu jauh, dan tubuh Venus terguncang. Harvey tolong. Venus berteriak minta tolong. Rusak. Wanita konyol ini sangat keras barusan sampai melukai kudanya. Pegang kendali, stabilkan tubuhmu, dan condongkan tubuh ke depan. Harvey berteriak, lalu melepaskan kakinya dan mengejarnya. Meskipun kuda itu berlari sangat cepat, setelah Harvey mengerahkan kekuatan fisiknya, dia tiba-tiba menyusul kuda itu. Tepat ketika Venus hendak jatuh dari kuda, Harvey membanting kakinya ke tanah. Pong! Ada lubang di rumput. Harvey melompat tinggi dalam sekejap, melintasi selusin meter, melompat ke atas kuda, dan duduk di belakang Venus. Setelah itu, Harvey menarik kendali dengan satu tangan, dan melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu dengan tangan lainnya, berteriak keras, Satu kata jatuh, dan paksaan yang mendominasi menyebar. Kuda itu, yang berlari kencang ketakutan, tiba-tiba berhenti dan menjadi jinak lagi. Melihat bahwa krisis teratasi, Venus terengah-engah, dan keringat dingin muncul di dahinya. Namun, tubuh halus wanita itu masih sedikit gemetar, dan jelas bahwa dia belum pulih dari keterkejutannya. Sekarang terima kasih, Harvey, kamu menyelamatkan hidupku lagi. Venus berterima kasih padanya, dan kemudian bertanya dengan curiga, Harvey, apa yang terjadi barusan, mengapa kuda ini gila? Harvey tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku berkata Venus yang indah, kuda itu tidak menyinggungmu, mengapa kamu mencubitnya begitu keras? Secara alami tidak senang ketika dicubit. Begitulah. Weiner si tiba-tiba mengangguk, dan kemudian berkata, maafkan aku hanya terlalu gugup sekarang, tidak sengaja. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, wanita ini benar-benar lucu. Namun, setelah ketakutan, Harvey tiba-tiba menyadari bahwa tangannya masih melingkari pinggang wanita itu, dan dia agak terlalu dekat dengan wanita itu, yang benar-benar ambigu. Venus terdiam beberapa saat, dan sepertinya menyadari hal ini. Harvey pura-pura tidak tahu, meraih kendali dengan satu tangan dan melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu, dan berkata, saat menunggang kuda, pegang kendali dengan kuat, condongkan tubuh sedikit ke depan, letakkan berat badan Anda di depan, lalu dengan lembut jepit perut kuda, biarkan berjalan. Biarkan saya menunjukkan sekarang, Anda harus berkonsentrasi pada studi Anda, agar tidak ditertawakan oleh Diana lagi. Harvey, ternyata Anda tidak sejujur yang saya kira. Aku pikir kamu nyata. Jangan suka aku, sepertinya aku salah paham. Venus terkikik dan berkata sambil tersenyum. Uhuk. Harvey terbatuk 2 kali, dan berkata dengan serius, jangan bicara omong kosong, belajar menunggang kuda. Ya, sayang. Venus dengan sengaja mendekati Harvey, dan memanggil dengan lembut. Harvey tercengang dan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Wanita ini pasti disengaja. Harvey menarik napas dalam-dalam, mengesampingkan pikiran liar itu, dan terus belajar berkuda bersama wanita itu. Setelah lebih dari 2 jam belajar, Venus akhirnya belajar menunggang kuda di bawah bimbingan hati-hati Harvey. Venus berlari melintasi padang rumput dengan menunggang kuda, sangat senang, dan berteriak, ternyata menunggang kuda sangat menyenangkan hebat akhirnya aku belajar menunggang kuda. Harvey dan Diana berkuda satu persatu kuda-kuda mengikuti. Diana mengacungkan jempol kepada Harvey, saudaraku, kamu masih luar biasa. Aku mengajarinya berkali-kali, tetapi dia tidak mempelajarinya. Begitu kamu datang, dia akan melakukannya. Harvey mengangkat bahu, sebenarnya, kamu sudah ajaran hampir selesai, saya hanya menstandarisasi gerakannya. Diana mengangguk dan tertawa, saya harus mengatakan, Anda benar-benar pasangan yang cocok, satu dengan kekuatan tinggi membuat orang takut mati, dan satu dengan IQ tinggi membuat orang takut mati. Hanya untuk saling melengkapi. Harvey memelototi gadis itu, jangan bicara omong kosong, kami hanya berteman. Itu benar. Diana cemberut. Harvey berpura-pura marah dan berkata, jika kamu mengatakan lebih banyak, aku akan memukulmu. Haha, maka kamu harus mengejarku mengemudi.
Diana menjulurkan lidahnya dan langsung pergi. Kamu gadis, lihat apakah aku tidak akan membunuhmu, Harvey berteriak, dan dengan cepat mengejarnya. Seluruh arena balap ditinggalkan dengan tawa dan tawa dari mereka bertiga. Sampai malam, Harvey dan ketiganya meninggalkan istal dan kembali ke kastil untuk makan malam. Setelah makan malam, hari sudah gelap dan hari semakin larut. Beberapa dokter yang masih berada di kastil kembali ke kamar mereka untuk beristirahat di bawah bimbingan pelayan mereka, sementara yang lain pergi ke manor untuk mencari hiburan lain. Harvey juga menyapa Diana dan Venus, dan kemudian meminta pelayan untuk membawanya ke ruang tamu lantai atas. Setelah memasuki ruangan, Harvey tidak pergi mandi dan tidur, tetapi berdiri di depan jendela, menyalakan sebatang rokok, dan menunggu dengan tenang. Dia melakukan percakapan rahasia dengan Rex pagi ini selama 1 jam dan membuat janji untuk melakukan sesuatu untuk malam itu. Tentu tidak bisa ceroboh. Waktu berlalu dengan cepat, dan itu jam 9 malam. Harvey melirik waktu dan mengangkat sudut mulutnya, sudah waktunya. Setelah itu, Harvey mematikan puntung rokok keempat dan diam-diam meninggalkan ruangan. Bab 530